Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Palu? Pagi ini saya akan memandu Anda untuk menggunakan akun Spada. Ya, sebenarnya ini sangat mudah. Hanya bagaimana kalian berpartisipasi dalamnya, mulai dari login, kemudian mengisi tanda kehadiran dan melihat materi-materi atau join sesi kelas yang ada di dalam Spada, ya, mata kuliahnya masing-masing. Saya akan langsung saja kita buka dulu di sini Google, ya, karena yang paling pertama bagaimana mencari alamatnya. Jika Anda tidak tahu, ya, misalnya belum tahu apa alamat situs Spadanya Unismu Palu, ya, kita ketik saja di sini Spada Unismu Palu. Oke, kita enter. Baik. Nah, ini sudah terbuka, ini yang paling atas ini ada Spada Unismu Palu, ya, atau sebentar ada yang login kayaknya. Oke, ini boleh kita buka yang Spada Unismu Palu. Kita klik. Baik, jika sudah terbuka seperti ini, Anda bisa melihat ada pengumuman di bagian awal, bagian depan beranda sebelum login, ya. Di sini ada mengatakan mengenai perkuliahan semester ganjil dan informasi-informasi yang bisa Anda lihat terkait dengan akademik atau penggunaan Spada ini sendiri. Nah, di sini katanya silakan bayar SPP. Jadi seharusnya yang punya akun adalah yang yang bisa login ke akunnya yang sudah membayar SPP atau mahasiswa aktif. Kan kalau tidak bayar berarti tidak aktif, ya. Oke. Kemudian di sini ya kita langsung login, ya. Klik login, atau jika yang menggunakan Spada berbahasa Indonesia maka klik masuk. Ini bagian sini, intinya di bagian sini, ya. Yang muda-muda biasanya lebih tahu. Oke, kita klik login. Ya, Anda boleh memasukkan akun Anda di sini. Jika belum memiliki akun, silakan hubungi program studinya masing-masing untuk memperoleh akun Spadanya, ya. Jangan lupa itu harus menyertakan alamat email ke prodinya. Jadi jangan minta kalau kalian belum pernah kasih alamat email ke prodi. Oke, nah di sini saya masuk, saya login dengan akun mahasiswa FKIP. Baik, kita login. Nah, setelah masuk tampilannya seperti ini. Oke, tampilannya tampak seperti ini. Nah, di sini di bagian kanan di bawah dashboard Anda ini ada mata kuliah yang Anda program di semester tersebut, ya. Di semester saat ini misalnya. Di sini saya sudah melihat ada English, kemudian ada sintaks, atau Anda bisa lihat di sini juga. Ini misalnya di program studi di Fakultas Kesehatan Masyarakat, program studi kesehatan masyarakat ada mata kuliah bahasa Inggris. Kemudian di pendidikan bahasa Inggris ada mata kuliah English sintaks. Nah, ini akan bersesuaian dengan mata kuliah Anda masing-masing. Kita contohkan, ya, bagaimana cara mengisi absennya. Kita masuk ke salah satu mata kuliah, klik ada nama mata kuliahnya. Oke. Ya. Nah, ketika sudah masuk, jika dosennya telah menyusun setiap materi pertemuan perkuliahan di dalamnya, maka akan tampak, ya, ada pengumuman. Bisa jadi pengumuman ini info-info yang disampaikan oleh dosennya. Anda bisa klik di bagian pengumuman. Lalu ada attendance atau daftar hadir, ya. Nah, di sini dikatakan please fill the attendance list before you join the class. Silahkan isi daftar hadir sebelum kamu mengikuti kelas. Berarti dosennya maunya demikian, bahwa yang pertama kalian lakukan sebelum masuk ke kelas itu adalah mengisi daftar hadir. Nah, ini hati-hati, makanya kuliahnya harus tepat waktu. Karena biasanya ada dosen yang mengeset, Anda hanya boleh mengisi daftar hadir di 30 menit pertama perkuliahan. Oke, atau ada yang 15 menit pertama perkuliahan, sesuai dengan perjanjian Anda dengan dosennya. Misalnya toleransi keterlambatan Anda masuk kelas itu berapa lama. Nah, itu nanti dosennya yang mengeset. Kalau ada dosen yang memberi kelonggaran bahwa oke, seharian penuh Anda boleh mengisi absennya, artinya kalau lupa juga tidak masalah, bisa jadi seperti itu. Tapi amannya adalah pada saat Anda hadir, maka Anda klik perkuliahannya, ya. Kita lihat bagaimana kita mengisi perkuliahan. Kita klik di sini pada attendance. Kalau pada mata kuliah lain mungkin namanya ada yang daftar hadir misalnya, ya.
Untuk di program studi bahasa Inggris mungkin ada yang attendance list atau attendance atau daftar hadir juga. Oke, nah di sini nih saat ini sesi yang ada saat ini yaitu tanggal 14 September jam 8 sampai jam 9.40. Ini masih bisa karena di sini masih ada ya, masih bisa mengisi belum lewat dari 9.40. Maka yang Anda lakukan adalah submit attendance. Oke, submit attendance. Kita klik di bagian sini. Ingat ya posisinya di sini. Kalaupun istilah yang digunakan dalam halaman Anda berbeda, misalnya menggunakan bahasa Indonesia pada settingan akunnya, ya, yang pasti posisinya di sebelah sini, ya, di bawah poin sini. Oke, kita klik saja langsung. Baik. Jadi di sini ada pilihannya present, late, excused, absent. Ya, jika memang dosennya memberikan perjanjian, ini kejujuran Anda juga, Anda tepat waktu atau terlambatkah? Ya, misal nanti seharian kah atau bagaimana? Atau ada dosen yang mengeset hanya present, excuse dan absen saja. Hadir, ya, izin dan tidak hadir. Absen itu tidak hadir ya. Jadi Anda pilih salah satu yang mewakili. Jadi kalau memang hadir pada saat ini maka klik present. Oke, lalu kita save changes. Ya, ini artinya Anda menandai kehadiran Anda. Kita save changes, maka di sini your attendance in this session has been recorded. Kehadiran Anda di dalam sesi ini telah terekam. Nah, untuk bisa masuk, misalnya ya dosennya menggunakan aplikasi virtual meeting di dalam Spada ini, maka bisa jadi ada yang mengatur virtual meeting itu bisa diakses jika Anda sudah klik attendance list-nya atau daftar hadirnya. Tapi ada yang bisa langsung join saja, siapa tahu ada terlambat. Jadi silahkan cek itu sesuai dengan kebijakan masing-masing kelasnya. Kita kembali ya. Jadi kalau mau meninggalkan ini, kita kembali kita klik saja yang general atau umum ya di bagian bawah sebelah kiri ini, bagian sebelah kiri. Kita klik di sini. Oke, ini agak lama. Sebelum klik ternyata. Ya, kita klik maka di sini ada tampak materinya ya, jenis-jenis frasa, jenis kalimat, maka ini boleh Anda ambil dengan mengklik di sini karena ini file. Ya, ini oke, diminta sini activate dates +1 to the complete more shown in. Oke, kita enter dulu. Nah, di sini biasanya nanti ada tugas, ini karena sudah lewat waktunya ya, ini tanggal 4 September, minggu sebelumnya. Sini dikatakan ada frasa dan fungsinya, maka kalau mengerjakan tugas, karena ini tugas ya, silakan add submission. Oke, assign is overdue katanya, ini sudah lewat waktunya. Tapi kalau belum lewat waktunya, maka di sini masih akan dibolehkan, Anda boleh add submission. Ya, tapi nanti tergantung lagi bagaimana bentuk tugas masing-masing yang diberikan oleh dosennya masing-masing. Ada yang dalam bentuk pertanyaan langsung, ada yang bisa langsung Anda isi ABC misalnya. Nah, kalau seperti ini berarti Anda menjawab karena pertanyaannya tadi sini paling kurang 5 jenis frasa beserta contohnya, silahkan diisi. Ya, frasa-frasanya apa dan sebagainya. Lalu kita save changes. Ya, oke, karena saya hanya contohkan, kita kembali lagi ke general. Oke, di sini ada jenis kalimat ya. Kemudian di topik kedua ada noun phrase misalnya. Nah, ini kalau tandanya begini berarti yang diberikan oleh dosennya adalah video ya, link video. Coba kita klik di sini. Nah, ini link videonya bisa Anda tonton langsung. Nah, jadi materinya sudah ada di sini. Bisa jadi di ujung videonya ada tugas. Nah, itu Anda bisa submit. Jadi sebenarnya tidak sulit jika memang kalian bisa melihat ini dari mana ya, bisa belajar dengan sendirinya. Nah, di sini kembali tadi, jadi ada kalau dosennya memberikan link untuk join ya pada virtual meeting, ini bisa diakses dalam sini. Saya coba contohkan dulu ya, salah satunya.
Baik, saya sudah refresh page-nya, kita lihat kembali ya. Di meeting ketiga, sedang di meeting ketiga ini ada pilihan virtual meeting. Ini berarti ada pertemuan virtual yang seperti pada saat Zoom ya, pada saat Zoom itu boleh Anda masuk di sini. Nanti kita klik ya. Saya beri contohnya. Kita klik virtual meeting ini ya, Anda klik jika ada yang demikian sesuai dengan meeting ininya ya, ceknya. Nah, ini Anda boleh langsung join session. Oke, langsung join session. Nanti masuk ke dalamnya, nanti ada dosennya yang menyeting apakah harus di-approve dulu sama dosennya atau bisa langsung kita klik join session. Kalau seperti ini berarti boleh, ya berarti kita bisa langsung join session saja, kemudian kalian akan bisa langsung berdiskusi. Ya, lalu kita join sesi ya di sini. Saya coba munculkan. Nah, ini tetap Anda bisa akses dari handphone juga ya, jadi tidak hanya bisa diakses lewat laptop, tapi bisa lewat handphone. Tetapi saya sarankan jika Anda pada saat bagiannya harus presentasi, maka sebaiknya lewat laptop supaya Anda bisa share screen dan lain-lain. Nah, ini sama saja ketika Anda join ya, menggunakan Zoom, tampilannya juga tidak sama persis, tapi kira-kira fungsi-fungsi yang ada di dalamnya itu sama dengan kalau Anda menggunakan Zoom ya. Jadi ada videonya, ada mikrofonnya, kemudian ada share screen-nya dan sebagainya, itu bisa tampil. Nah, oke, saya mute ini supaya tidak menjadi double suaranya karena saya saat ini merekam dengan Zoom. Nah, ini kalau sudah masuk seperti ini bisa Anda untuk minimize saja ya. Ini bisa minimize, ini dia tampilkan bahwa Anda bisa melakukan chat. Chatnya itu ada di bawah sini. Ini public chat ya. Jadi kalau mau berbicara langsung send message di sini. Dosen Anda bisa membacanya, teman-teman Anda juga bisa membacanya. Lalu webcams ya. Ini bagian yang webcam. Kalau mau tampil, saya coba tampilkan ya. Cuman kayaknya saya tampilannya terbalik di sini. Ya, dia finding webcams dulu. Jadi kalau terbalik dengan pusing, ini hanya settingan saya karena kamera saya yang saya buat jadi terbalik jadinya. Ya, ini Anda bisa low, medium, atau high definition supaya wajahnya terlihat. Kalau mau sampai bagian jerawat terlihat juga boleh high definition ya. Tapi kalau mau yang standar saja kita pilih medium. Kenapa? Semakin besar kualitas video yang Anda gunakan, data Anda juga akan diambil lebih besar. Ya, nah ini sudah tampak seperti ini. Ya, karena di sini saya masih sementara ya. Nah, ini sudah tampil. Saya bilang kan tadi saya terbalik. Jadi tidak masalah, ini hanya posisi kamera saya yang saya tempatkan terbalik. Oke, jadi ini sama. Oke, kalau mau bersuara maka klik yang ini, unmute. Saya kembali, saya tutup dulu videonya. Jika Anda ingin share screen, oke, jika Anda ingin share screen, maka yang Anda lakukan adalah mengklik bagian ini. Oke, jika ingin mengajukan pertanyaan, sama seperti pada saat sesi di Zoom meeting, ini Anda bisa klik raise hand. Oke, nah jadi ini yang bisa Anda lakukan. Lalu ingin meng-share notes ya, bisa di sini dan sebagainya. Kira-kira fungsinya masih banyak kesamaannya dengan Zoom ya, cuman mungkin ini agak ribet karena dia tidak aplikasi sendiri di luar, tapi aplikasi di dalam web. Nah, hanya saja ini tidak ada batasan waktu. Kalau di dalam web itu ada batasan waktu 40 menit. Kalau Zoom itu kan kalau tidak berbayar maka ada batasan waktu, maka yang di sini tidak. Ya, kira-kira seperti itu, sehingga ini akan memudahkan Anda jika melakukan meeting yang lebih lama. Nah, jadi jika ingin berhenti, Anda boleh leave meeting di sini, sama seperti di Zoom juga ya. Kita leave meeting sekarang, jika sudah selesai materinya. Oke, kita leave meeting, lalu kita kembali ke halaman ini Anda, halaman pada Anda. Oke, jika sudah selesai, sudah mengisi absen dan sebagainya,
dan materinya hari itu selesai, maka Anda boleh log out. Ya, saya kira tidak sulit. Jika ada kebingungan di dalam mengakses akun Sepada, boleh Anda ajukan pertanyaan, boleh di grup WA mahasiswa atau untuk fakultas lain boleh bertanya di akun YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.